Halo semuanya, perkenalkan nama saya Christopher Lim dari Prodi Agribisnis dengan NIM 52 2021 004. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan lagi konsep-konsep tentang fisika. Jadi yang kita akan bahas kali ini adalah tentang konsep materi. Jadi materi itu segala sesuatu yang ada di alam semesta ini. Semua hal yang ada di sekitar kita itu tersusun atas materi. Jadi materi dapat dikelompokkan atau diklasifikasikan menjadi 3 berdasarkan kekompleksitasannya. Yang pertama itu ada atom atau biasa disebut unsur. Ini adalah suatu materi yang tidak dapat lagi dibagi secara kimiawi. Jadi ini atom atau unsur ini biasa menjadi penyusun dari segala benda atau hal-hal yang ada di dunia ini. Atom ini juga dapat dibagi menjadi 3, yaitu elektron, proton, dan neutron. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan membagikan contoh-contoh unsur yang ada di kehidupan sehari-hari. Jadi yang unsur yang biasa kita temukan dan kita lihat setiap hari itu adalah kabel. Jadi kabel ini bagian dalamnya itu terbuat dari unsur tembaga, karena ini digunakan untuk mengantarkan listrik. Habis itu ada ini koin yang ini terbuat dari aluminium. Lalu contoh lainnya, aluminium itu terbuat dari untuk dibuat menjadi kaleng. Nah, itu ada satu lagi, kalau yaitu ini besi dari gunting, ini terbuat dari besi. Lalu setelah dari unsur ada namanya molekul. Jadi molekul ini adalah gabungan 2 atau lebih atom atau unsur, bisa sama bisa berbeda. Jadi contoh molekul yang ada di kehidupan sehari-hari kita itu dapat kita lihat dari contohnya ini, sendok. Sendok ini terbuat dari besi yang dicampur dengan nikel. Lalu ada ini, botol dari parfum ini terbentuk dari kaca atau dari pasir silika yang merupakan campuran dari silikon dan oksigen. Kalau dalam dunia pertanian, molekul ini dapat ditemukan dalam pupuk KCl, yaitu campuran dari kalium dan klorida atau biasa disebut potasium. Jadi yang terakhir ada senyawa, yaitu gabungan 2 atau lebih unsur yang biasanya lebih kompleks dibandingkan dengan molekul. Jadi contoh senyawa yang ada dalam kehidupan sehari-hari itu dapat dilihat, contohnya ini dari air parfum ini, itu merupakan campuran dari alkohol dan bensil asetat yang memiliki susunan C9, H10, dan O2. Lalu ada lagi contohnya, yaitu obat ini, obat biasa sakit kepala, itu terbuat dari paracetamol. Jadi paracetamol ini tersusun dari C8, H9, dan NO2. Dalam pertanian juga senyawa ini dapat dilihat dari pupuk, yaitu pupuk NPK yang merupakan campuran dari amonium nitrat, amonium dihidrogen, dan kalium klorida yang KCl tadi. Jadi selain dari itu ada juga yang namanya campuran. Campuran itu suatu materi yang terdiri dari 2 zat atau lebih. Jadi ini campuran ini dibagi menjadi 2, homogen dan heterogen. Kalau homogen itu campuran yang tak terlihat dan atau tidak dapat dibedakan zat-zat yang tercampur di dalamnya. Lalu campuran heterogen itu campuran 2 zat yang masih bisa
terlihat perbedaannya. Jadi sehingga dua zat itu tidak menyatu sempurna. Jadi contoh dari campuran homogen adalah campuran antara air dan air sabun. Karena ketika dua zat itu dicampur, sudah tidak terlihat lagi perbedaannya antara air dan sabun. Sedangkan contoh yang ini adalah air yang dicampur dengan pasir. Ini pasir yang dicampur air tidak sempurna dalam menjadi satu, menjadi bersama air. Jadi itu tadi contoh-contoh dan penjelasan tentang materi. Semoga bisa memahami. Terima kasih.